Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Proyek yang kami pilih ialah pembuatan aplikasi deteksi jenis makanan untuk mengetahui besar kalori dalam makanan tersebut. Kelompok kami beranggotakan Elizabeth Yolanda, Yanindra Riesca, Thomas Dalton, dan Alfiando Wijaya. Poin-poin yang akan kami sampaikan pada video ini, yang pertama yaitu pengenalan proyek, yang kedua pembuatan model, lalu pembuatan aplikasi. Yang pertama, saya akan mengenalkan proyek. Jadi, aplikasi ini memanfaatkan teknologi pengenalan gambar untuk mengidentifikasi jenis-jenis makanan dengan memotret menggunakan kamera ponsel. Tidak hanya itu, aplikasi ini juga memberikan informasi mengenai kandungan kalori pada setiap makanan, sehingga pengguna dapat membuat keputusan yang lebih baik untuk menjaga kesehatan dan kebugaran. Aplikasi ini langsung dapat mendeteksi jenis makanan dari gambar, sehingga pengguna tidak perlu repot untuk menginputkan satu-satu secara manual, seperti pada aplikasi atau website untuk diet sebelumnya. Kami ambil contoh dari website Fat Secret. Pada website Fat Secret ini, pengguna harus menginputkan secara manual jenis makanan yang ingin dideteksi nutrisinya. Setelah pengguna menginputkan secara manual, baru aplikasi dari Web Secret ini menampilkan jenis-jenis makanan yang diketik oleh pengguna. Sementara pada aplikasi yang kami buat, pengguna langsung dapat menginputkan gambar atau memotret makanan mereka, yang kemudian sistem akan memberikan hasil deteksi makanan beserta kalorinya. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai persiapan dataset yang dibutuhkan oleh aplikasi ini. Dataset diambil dari RoboFlow Object Detection Food Indonesia. Di dalam dataset ini sudah ada split data, yaitu data train sebanyak 5.338 data test sebanyak 359 data, dan data yang sudah valid sebanyak 1.445 data. Dari informasi dataset ini, terdapat file anotasi yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana dataset ini, yang memuat tinggi lebar gambar dan kelas dari dataset. Oke, untuk selanjutnya di bagian pembuatan model ini, kelompok kami membuat model dari RCN and ResNet dengan perbandingan Faster RCN and MobileNet, di mana ada perbedaan di bagian akurasi, MAP, dan advance score-nya. Jadi untuk akurasinya sendiri di Faster RCN and ResNet itu sebesar 97%, sedangkan di Faster RCN and MobileNet sebesar 96%. Dan kemudian untuk advance score di Faster RCN and ResNet sebesar 98%, sedangkan di Faster RCN and MobileNet 97%. Dan untuk presisi atau MAP-nya itu di Faster RCN and ResNet sebesar 96% ini hampir sama dengan Faster RCN and MobileNet. Dan di sini juga ada perbedaan di visualisasi convolution matrix untuk kelas di tahu goreng. Jadi di sini ada 7 kelas, diantaranya adalah sebagai berikut: nasi putih, ayam goreng, tahu goreng sampai tumis kangkung. Ini lah untuk
master RCNN ResNet ini ada beda juga di tahap Goerens CPSA 318, sedangkan yang di model satunya itu 308. Jadi alasan kami menggunakan master RCNN ResNet itu jadi seleksi fiturnya itu deteksinya itu lebih mendalam dan memiliki akurasi yang lebih daripada master RCNN. Selanjutnya, jadi untuk penggambaran model master RCNN sendiri, kami memakai gabungan dari master RCNN dan ResNet 50. Jadi ResNet 50 ini berfungsi sebagai backbone. Jadi di dalam master RCNN ini juga ada backbone-nya. Nah, backbone-nya diisi dengan ResNet itu sendiri. Jadi untuk gambaran umum master RCNN itu ada input image, extract feature, feature maps, terus akan jadi di mana di feature maps ini juga ada RPN, di mana RPN itu kepanjangan dari Region Proposal Network. Jadi di situ akan menduga area yang dideteksi sebagai objek gitu. Kemudian langsung ada multi-class dan classification serta ada bounding box-nya hasil dari master RCNN itu. Kemudian untuk ResNet-nya itu ada convolution batch norm value itu masuk di step 1. Ada step 2 juga convolution block, ID block sampai convolution seterusnya. Kemudian untuk di pembuatan model yang kami buat itu master RCNN-nya diantaranya itu ada input image, kemudian backbone network, di mana backbone network-nya ini akan diisi dari arsitektur dari ResNet-nya itu sendiri. Kemudian ada feature map, kemudian ada Region Proposal Network atau RPN, dan proposal box, terus row polling, fully connected layers, classification, bounding box regression, dan menghasilkan output class labels dan bounding box. Selanjutnya, ini gambaran dari arsitektur yang kami buat sama seperti tadi. Jadi input gambar yang diantaranya itu gambar yang kami teliti itu adalah gambar jenis makanan, beberapa jenis makanan. Kemudian ada backbone ResNet, di mana backbone ResNet ini karena ResNet ini fungsinya arsitekturnya ini memungkinkan pelatihan jaringan yang mendalam dalam menghadapi berbagai permasalahan. Itu salah satunya dipakai untuk permasalahan deteksi gambar jenis makanan dan untuk menentukan kalorinya. Kemudian di dalam backbone ResNet-nya itu ada convolution 1 yang pertama, di mana convolution pertama ini biasanya ada kernel yang cukup besar, jadi ada pengenalan gambar yang cukup besar dengan skala 7x7 dan thread-nya lebih besar. Kemudian di dalamnya kemudian ada max polling, di mana fungsi max polling ini untuk mengurangi dimensi fitur map-nya. Jadi ada ketentuan khusus untuk mengelola gambarnya itu, jadi disamaratakan semua. Kemudian ada residual blocks, di mana residual blocks ini isinya nanti ada conf 2, conf 3 sampai conf 5. Di mana yang conf 1, conf 2 itu mengekstraksi fitur, kemudian conf 3 untuk conf fitur lagi untuk lapisan yang selanjutnya. Kemudian ada conf 4 itu akan menghasilkan kompleksitas yang meningkat juga, jadi mengekstraksi fitur sampai menghasilkan fitur map yang mendalam dan sehingga menghasilkan fitur map output. Fitur map outputnya ini juga akan mengarah ke hasil RPN, di mana RPN ini menghasilkan dugaan objek yang akan dibuat, yaitu objek dari jenis makanan, nama jenis makanannya. Kemudian ada generate proposal box-nya itu sendiri.
generate proposal box. Kemudian ada Roy polling, di mana Roy polling ini akan mengambil kotak-kotak yang dari RPN sebelumnya, kemudian mengekstraksi fitur dan backbone dalam melakukan klasifikasi dan regresi bounding box-nya. Ya, habis dilakukan Roy polling, nanti ada klasifikasi dan bounding box, kemudian ada koneksi layernya, kemudian masukkan output, class labels, dan bounding box itu. Nah, untuk dalam proses pembuatan model ini, selanjutnya ada proses training, di mana ada parameter-parameter yang harus ditentukan di dalam pembuatan model, di mana kami menggunakan learning rate, di mana learning rate ini untuk menentukan seberapa cepat sih model yang akan dilatih dari gambar-gambar makanan Indonesia atau dari dataset yang akan memperbarui bobotnya. Kemudian ada batch size, di mana batch size ini mempengaruhi efisiensi selama pelatihan dataset. Kemudian epoch itu meningkatkan tingkat akurasi dalam dataset. Kemudian ada momentum untuk mempercepat konvergensi dalam pelatihan model. Kemudian ada regularization parameter untuk membantu model dalam mengeneralisasi. Untuk ketentuannya itu kami learning rate-nya memakai 0,005. Kemudian untuk batch size sendiri kami menggunakan 8. Kemudian untuk regularization parameternya kami menggunakan regularization weight decay. Weight decay di mana besarnya 0,9. Nah, di regularization parameter ini tidak hanya weight decay saja, tetapi ada juga dropout, early stopping, tapi yang kami pakai adalah yang weight decay.